Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1 di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar teks bacaan judulnya Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor di halaman 183 sampai dengan 188. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini ada teks bacaan ya adik-adik, judulnya Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Nih, masih kecil tapi ototnya udah gini ya. Adik-adik punya otot kayak gini nggak? Nah, ini berkat melakukan latihan fisik atau latihan badan ya adik-adik, namanya nge-gym. Ya, jadi angkat beban seperti ini nih ya. Nah, ini bacaannya ada cukup panjang. Tugas kita adalah menemukan ide pokok di masing-masing paragraf ya adik-adik. Yuk langsung aja kita temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, di sebelah kanan Karina sudah tuliskan, jadi kita tinggal menemukan di paragraf yang bersangkutan. Yang paragraf pertama, yang ini. Ya, ide pokoknya adalah biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stroh, sejak umur 2 tahun, lahir tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Nah, ini adalah ide pokok paragraf pertama. Hebat ya adik-adik, kecil-kecil udah berlatih gym ya. Paragraf kedua ada di sini ya. Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur ya belum memiliki otot yang kekar, layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stroh ya, tubuhnya sudah seperti binaragawan. Lalu ini yang ketiga, untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stroh melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Ya. Nah, ini yang paragraf ketiga. Sekarang kita ke paragraf keempat. Paragrafnya ada di sini 4 ya. Nah, ada di sini nih, keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera ya. Di paragraf kelima ada di sini. Ya, ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar. Bak binaragawan bukannya tanpa sebab. Ya. Nah, ini ide pokok di paragraf kelima. Sekarang paragraf ke-6. Ada di sini. Tubuh Giuliano Stroh memang luar biasa. Paragraf ke-7. Ayah Giuliano Stroh memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan, ya. Sekarang ke paragraf ke-8. Paragraf ke-8 ada di sini. Giuliano Stroh sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan oleh ayahnya. Ya, lalu ini paragraf ke-9. Giuliano Stroh tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia. 2 buah rekor sekaligus ya. Sekarang paragraf ke-10. Yang ini. Rekor pertama yang dipecahkan adalah berjalan, ini ya, di sini. Berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki.
Lalu yang terakhir, paragraf ke-11 ada di sini. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan ya. Nah, ini adalah ide pokoknya adik-adik ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai komik ya adik-adik. Pasti adik-adik tahu komik ya, nggak usah Karina jelasin komik itu apa. Nah, tapi di sini kita diminta untuk mencari pengertian dan ciri-ciri komik ya. Dituliskan di tabel ini. Yuk kita jawab adik-adik. Pengertian komik apa sih Karina? Jadi, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ciri-cirinya adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Ya, gambar dan teksnya proporsional. Proporsional itu dalam bentuk yang indah, ya sesuai dengan urutan kayak gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa percakapan, ya. Kemudian bersifat kepahlawanan, menggambarkan watak secara sederhana dan menyediakan humor. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini adik-adik. Satu lembar komik itu biasanya misalnya ini satu halaman ya. Nah, biasanya tuh dia nanti akan ada gambar kayak gini misalnya. Ya, ini misalnya ada orangnya lagi jalan. Ya, lalu kemudian di sini hanya gambar wajahnya misalnya ya. Ya, lalu dia misalnya lagi kaget. Ya, kemudian di sini misalnya memperlihatkan ada jalanan, ternyata dia kaget di jalan menemukan sesuatu gitu ya, ada apa gitu. Nah, ini ada dia. Nah, lalu kemudian di sini misalnya ada apa? Nah, kayak gitu itu komik pasti adik-adik juga tahu ya. Jadi biasanya juga ada dialognya di sini. Ya, ada di sini kotak dialog, balon dialog ya, misalnya apa tuh gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, nanti adik-adik buat komik sendiri ya, mungkin contohnya kayak Karina tadi, bentuknya seperti itu ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!